wabarakatuh. Di sini saya Anisatun Nadhirah akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ahmad Bitamakin dengan judul Menjadi Orang yang Berilmu, Pembelajar, dan Pecinta Ilmu. Selanjutnya yaitu analisis generalisasi. Sebagai agama yang mulia, Islam mendorong umatnya untuk menjadi seorang pendidik yang berilmu, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu tercermin dalam sebuah ayat surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga berpesan kepada Abu Darda, jadilah engkau sebagai orang berilmu, atau pembelajar, atau penyimak ilmu, atau pecinta ilmu. Namun, jangan jadi yang kelima, niscaya engkau celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sesuai hadis di atas, maka tingkatan subjek pembelajaran dalam Islam setidaknya dibagi menjadi 5, yakni aliman, yang artinya orang yang berilmu dan bersedia mengajarkan ilmunya. Yang kedua, muta'alliman, yaitu pembelajar yang menuntut ilmu dari sang mu'allim. Yang ketiga, mustami'an, orang yang senantiasa mendengarkan majelis ilmu. Yang keempat, muhibban, orang yang gemar terhadap ilmu. Dan yang kelima, khomisan, orang yang sama sekali tidak memenuhi keempat kriteria tersebut di atas. Rasulullah SAW sendiri memerintahkan umatnya menjadi alim. Jika belum sanggup, jadilah muta'ammilan, atau menjadi mustami'an, atau paling tidak menjadi muhibban. Rasulullah SAW menegaskan, jangan menjadi orang kelima, yaitu tidak jadi guru, murid, pendengar, juga tidak menjadi simpatisan. Celakalah golongan kelima itu. Dalam rumusan tujuan pendidikan dalam rumusan di atas dapat disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional menghendaki berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan agar manusia menjadi orang berilmu, di mana orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi dari orang yang tidak berilmu. Sementara dalam hadis, kedudukan dan keutamaan orang berilmu dapat kita jumpai dalam puluhan, bahkan mungkin ratusan sabda Rasulullah SAW. Antara lain adalah, para ulama itu pewaris para nabi. Bayangkan betapa tingginya kedudukan orang berilmu hingga menyandang gelar sebagai pewaris para nabi. Sedangkan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di atas para nabi dan rasul. Keunggulan lainnya adalah orang berilmu juga dimintakan ampunan oleh semua yang ada di langit dan bumi, di antaranya oleh para malaikat. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, siapa saja yang dihendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka ia mulai diberi pemahaman dalam urusan agama itu. Selanjutnya yaitu kritik praksis. Dalam hadis Ad-Damiri nomor 250 menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang ulama, seorang pelajar, atau seorang pendengar setia, dan janganlah kamu menjadi bagian dari keempat, niscaya kamu akan celaka. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim, karena dengan ilmu kita bisa menjadi khalifah yang sesuai tujuan diciptakannya manusia. Ibnu Abbas berkata, orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan 700 derajat di atas orang-orang mukmin, sebab keunggulan mereka salah satunya karena takut kepada Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga diberi amanah untuk menyampaikan pesan-pesannya dan menjadi tempat bertanya. Yang terakhir yaitu simpulan.
Ilmu jelas merupakan modal dasar bagi seseorang dalam memahami berbagai hal, baik terkait urusan duniawi maupun ukhrawi. Salah satu bukti nyata kemuliaan ilmu dalam Islam adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang berhubungan dengan ilmu, yakni dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama itu juga mengingatkan bahwa Allah telah memuliakan atau menjunjung tinggi martabat manusia melalui baca. Keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat, karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan bersama. Terima kasih, itulah tadi penyampaian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.